Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hoirun Amala dengan NIM apa kui? Perkenalkan nama saya Nadia Hoirun Amala dengan NIM 240701600073 akan membicarakan dan membahas topik yang berkaitan dengan psikolog perkembangan guna memenuhi tugas UTS Psikologi Umum 2. Mulai saja dari sebuah pengantar, Erik Erikson ini adalah tokoh yang membidangi psikososial dan bidang psikososial itu yang dimana Sigmund Freud itu juga berada di pakarnya. Dan teorinya Erik Erikson ini juga sebenarnya terinspirasi dari teorinya Sigmund Freud juga karena sama-sama psikososial. Dan mereka berhubungan hanya sekedar jarak 50 tahun. 50 tahun dari lahirnya Erik Erikson dengan lahirnya Sigmund Freud. Nah, Erik Erikson ini mencetuskan teori perkembangan itu melatar belakangi atau yang mendasari pengalaman-pengalamannya masa kecilnya si Erik Erikson. Dan si Erik Erikson ini sebenarnya pada masa kecilnya itu ayahnya itu sebenarnya tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi pas waktu waktu beliau masih sangat kecil. Dan ibunya akhirnya menikah lagi dengan ayah yang bernama Homburger. Dan Erik Erikson ini pada awalnya juga bernama Erik Homburger, turunan dari nama ayahnya, ayah yang bukan kandung. Dan karena itu pula Erik Erikson ini mendapatkan ejekan yang merujuk ke nama dia yang aslinya Erik Homburger sehingga beliau menggantikan namanya menjadi Erik Erikson dari Erik Homburger karena Homburger ini seidentitas sama mirip dengan hamburger kayak hamburger seperti itu. Nah, eh, dari masa senjang masa-masa itu masa kecilnya beliau karena itulah Erik Erikson ini mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan teori perkembangan yang juga mencakup identitas. Begitu. Itu adalah pengantarnya. Kan yang pertama itu tahap pertama yang paling pertama awal banget itu adalah trust versus mistrust. Trust itu artinya kepercayaan, mistrust itu artinya ketidakpercayaan. Jadi kalau tahap ini tuh di masa 1 sampai 2 tahunan ya, yang balita. Nah, yang balita kalau misalnya kebutuhan mereka akan kasih sayang dan kepercayaan itu tidak terpenuhi, maka mereka bisa cemas dan belajar untuk tidak mempercayai orang lain. Jadi emang harus terpenuhi dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi itu adalah sekitarnya seperti orang tua atau pendidiknya atau pengasuhannya. Nah, untuk memenuhi kepercayaannya itu seperti memenuhi kebutuhan dasar anak, makanan dan cinta. Nah, itu sehingga balita itu akan mendapatkan yang rasa aman yang bisa dipercayai seperti itu. Nah, kalau misal krisis ini tidak bisa diatasi, konflik ini tidak bisa diatasi, mereka kepercayaannya dengan orang lain itu sepanjang hidupnya itu selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa orang lain berusaha memanfaatkan dirinya. Makanya emang dari sejak dini balita ini harus dipenuhi dengan kasih sayang, kebutuhan dasarnya dipenuhi sehingga kepercayaannya juga terpenuhi. Terus lanjut pada tahap kedua yaitu otonomi versus shame and doubt. Satu lagi. Yang kedua ini tahapannya pada masa anak usia dini. Jadi setelah kepercayaan atau masa balita itu setelahnya lagi itu yang misal kan tadi 1 sampai 2 tahun sekarang
3 sampai 4 tahun ini, konflik yang akan dialami ini kan usahanya untuk anak untuk mencapai rasa kemandirian, bisa mempunyai hak-hak untuk mandiri, tidak dimanjakan, sehingga keterampilan fisiknya saat berusaha menjadi lebih independen itu akan terpenuhi juga. Mereka juga belajar mengatasi atau belajar mempunyai mereka tuh punya maunya. Mereka juga punya maunya sendiri, mengelola keinginannya sendiri, dan dorongan hati mereka tuh pinginnya apa. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi atau misal kayak mereka dapat hukuman, hukuman kalau oh, ngapain kamu mau ngapain kamu pingin ini itu sekian dan semacamnya. Mereka itu kalau semacam itu mereka akan berjalan berjalan langsung dengan hidupnya itu tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai, mereka tidak mempunyai rasa untuk kemauannya, dan akan kalau konflik ini juga belum diselesaikan masih lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu inisiatif versus guilt. Kalau ini pada masa usia TK. Usia TK ini bisa kisaran pada 4 sampai 5 tahun lah. Nah, berbeda dengan tahap sebelumnya ini, tahap inisiatif versus skill itu anak-anak tuh diberi kesempatan buat untuk menyelesaikan tugas sendiri, untuk mengembangkan tekad dalam mencapai tujuan dan rasa arah hidup. Mereka mempunyai rasa-rasa untuk bertujuan pada arah hidup yang dituju. Misal kayak perihal anak berinisiatif atau bertindak nakal, kemudian pendidik itu menekankan bahwa tindakan itu salah sehingga anak merasa bersalah, semacam itu. Dan terus kalau untuk tahap selanjutnya itu yaitu industri versus infinity. Jadi kan mereka udah menginjak ya masa-masa sekolah, kayak mudah ada keterampilan, keterampilan dasar, keterampilan menyelesaikan tugas yang lebih kompleks, misal matematika seperti itu. Ini pada kisaran umur 5 sampai 12 tahun ya, kan anak SD, sekolah dasar ya. Nah, mereka tuh em, mereka belajar ketangkasan baru dengan dorongan dan pujian. Mereka tuh belajar dari dorongan, dan sehingga pencapaian akademik mereka juga bisa dijadikan sebuah kebanggaan mereka. Nah, sebaliknya kalau mereka tidak mendapatkan dorongan untuk sebuah pencapaian, nah maka kalau yang didapatkan itu prestasinya rendah, mereka bisa merasa inferior, merasa minder, merasa rendah diri, nggak mau apa ya, seperti kayak misal kalau dibandingin sama orang-orang lain, mereka juga bakal akan merasa dirinya itu tidak terpenuhi, semacam itu. Lalu dengan tahap yang kelima, lanjutannya yaitu tahap kelima, identity versus role confusion. Identity versus role confusion, tahap ini artiannya itu mereka mencari jati diri mereka, identitas mereka, versus role confusion. Role confusion itu adalah peran mereka di sini itu apa, peran mereka di sekolah itu untuk apa, belajar itu sebenarnya ngapain. Dan tahap ini tuh berkisaran 13 sampai 19 tahunan. Jadi kayak masa-masa remaja kan. Dan sebenarnya kalau mencari jati diri atau mencari peran untuk mereka sendiri itu harus ada dukungan dari orang lain juga, dukungan orang tua, dukungan orang orang bisa teman, bisa bisa siapapun lah, untuk menemukan identitas diri dan menjadi mandiri melalui pengalaman berhasil dalam tugas yang lebih sulit. Dan tahap ini saya ingin menekankan kalau tahap ini itu sangat penting untuk mencapai tingkat identitas ego. Jadi kalau misal tahap sebelumnya itu mereka tidak bisa memenuhi, maka mereka masih bisa memenuhi dengan tahap ini, yaitu mencari identitas diri
identitas dirinya kalau mereka masih bisa resiliensi, masih bisa, oh, aku masih bisa melakukan hal ini kok karena sebelumnya aku tidak bisa. Gimana kalau misal sekarang dan masa depannya aku coba melakukan dan berusaha yang lebih besar lagi, berikhtiar lagi, dan makna maka karena itu tahap ini tuh penting banget untuk menyiratkan pemahaman siapa diri dan bagaimana individu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kalau misalkan sebelumnya tidak bisa dipenuhi, tahap ini masih bisa dipenuhi untuk pencapaian tingkat ego mereka. Kalau misal tidak, lebih akan susah, akan selalu minder, akan kesusahan pada perbandingan sosial atau perbandingan perkembangannya dengan orang lain seperti itu. Lalu tahap selanjutnya setelah masa remaja yaitu dewasa awal. Dewasa awal ini yaitu tahap intimacy versus isolation atau intimasi berhubungan dengan orang lain yang bermakna, koneksi yang bermakna versus isolation. Isolation itu adalah isolasi atau teman-temannya itu seperti tidak ada koneksinya, tiada koneksi, dan biasanya ini pada kisaran umur 20 sampai 40 tahun. Biasanya dewasa muda ini menjalin hubungan intim yang erat dengan pasangan yang bisa dipercaya, dan masa-masa ini ditandai dengan kecenderungan untuk kedekatan dan kesendirian. Individu memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok sebaya di masa lalu, tetapi ikatan kelompok sudah mulai bubar saat ini. Pada tahap ini, agen sosial meliputi kekasih, suami atau istri, dan teman yang dapat membangun suatu jenis persahabatan untuk menghasilkan rasa cinta dan kebersamaan. Yang kebalikannya, perasaan kesepian, pengasingan, dan tidak berharga muncul ketika persyaratan ini tidak dipenuhi. Lanjut pada tahap berikutnya yaitu generativity versus stagnation. Ini pada tahap dewasa akhiran yaitu kisaran 40 sampai 65 tahun. Orang dewasa, tahap dewasa ini itu memungkinkan orang-orang untuk belajar peduli dengan orang lain selain diri sendiri. Jadi memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya, menjadi guru untuk generasi selanjutnya. Dan kalau itu pun berhasil, mereka dapat arti dan tujuan hidup. Mereka mendapatkan timbal baliknya dari setelah mengajarkan generasi selanjutnya, mereka mendapatkan timbal balik yang akhirnya bermakna bagi mereka, dan mereka akhirnya juga mendapatkan uh, sebuah apa ya, merasa terpenuhi juga, mereka merasa apa ya, bisa berkontribusi dengan masyarakat juga. Nah, kalau sebaliknya itu kecenderungan pasif atau tidak ada kontribusi pada warisannya akan bisa sangat berpengaruh pada konflik internal. Jadi kayak merasa selama hidup itu ngapain aja sih ya, kayak kayak ngapa-ngapain aja gitu. Mereka akan merasa ada krisis di identitas mereka juga. Terus tahap selanjutnya 8. Yang ke-8 itu integrity versus integrity ego versus despair. Integrity ego adalah sebuah integritas yang mereka miliki dari awal sampai akhir, dari ujung balita, dari masa-masa balita sampai sekarang, lanjut usia sebenarnya, lanjut usia paling di atas 65 tahunan. Mereka mempunyai integritas, orang akan memikirkan kematian dan keberhasilan hidupnya. Jadi hidup ini tuh berhasil, bisa mereka apakah kayak mereka tuh merefleksikan apakah hidupnya itu berharga atau tidak. Nah, integritas ini tuh dicapai kalau orang tuh bisa melihat kembali dari sebelumnya, gimana perspektif yang matang dan menerima semua pengalaman baik berhasil maupun gagal, dan kesatuan. Mereka mencapai integritas, kesatuan diri dan makna hidup, sehingga semacam itu.
Dan kalaupun sebaliknya mereka merasa gagal dari semua pengalaman yang mereka alami, mereka sudah tempuh, itu akan susah juga, yaitu despair. Despair ini artinya keputusasaan. Sudah dari yang saya jabarkan itu sudah 8 tahap teori perkembangan Erik Erikson. Nah, tahap-tahap itu tahap-tahap itu dijadikan sebuah perkembangan ideal yang keseluruhan yang utuh. Nah, kalau misal konflik di masing-masing tahap ada yang belum terselesaikan secara efektif, pastinya keseluruhannya juga kurang mapan. Nah, mungkin ada kritik dari orang-orang lain kalau misal tahap-tahap ada yang tidak terselesaikan masih bisa diselesaikan dengan identitas diri, gimana caranya penerimaan diri tanpa harus melewati perkembangan yang ideal, yang seharusnya ideal. Nah, dari kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu manusia itu pasti bakal transisi dari tahap pertama, tahap kedua, tahap berikutnya, dan selanjutnya yang terus berurutan dan terus berevolusi itu secara alami. Terlepas dari apakah mereka dapat melalui atau menyelesaikan konflik di tahap sebelumnya. Nah, kata kata lainnya itu konflik yang terdahulu belum diselesaikan, mereka akan tetap kembali di tahap selanjutnya. Ibaratnya tambah beban masa lalu dengan beban sekarang. Semacam itu. Jadi seperti halnya banyak mindset kalau mau sukses itu harus rajin secara besar-besaran. Frasa itu tuh memang menjadi kebenaran bagi orang yang sukses. Dari tahap pertama berlanjutan dengan tahap berikut, mereka sudah merasa mapan dan memadai untuk kedepannya karena mereka aktif membuat keputusan dalam menghadapi konflik. Dan contoh itu sebuah bukti individu sukses itu bisa dikatakan kalau individu udah disamakan punya perkembangan yang ideal pada keseluruhan yang utuh. Seperti itu. Lalu untuk tambahannya seperti kan udah dijelaskan dan ditekankan kalau identitas itu sangat penting dan identitas itu termasuk komponen yang menjadi landasan tahap perkembangan individu. Misal, perkembangan sosial pada masa kecil akan membentuk identitas yang siap akan menghadapi tahap selanjutnya. Contoh kasih sayang orang tua itu termasuknya perkembangan sosial. Dan perkembangan sosial itu membentuk percaya diri anak. Percaya diri anak adalah termasuk perkembangan pribadi. Dan perkembangan pribadi itu sehingga mudah untuk berinteraksi bersama teman di sekolah. Dan berinteraksi dengan teman di sekolah itu termasuknya perkembangan sosial. Jadi ini termasuknya timbal balik kan. Timbal balik yang perkembangan sosial itu butuh perkembangan pribadi, yang perkembangan pribadi itu butuh perkembangan sosial. Nah, kalau misal identitas masa remaja juga apa ya berpengaruh pada perkembangan sosialnya nanti nantinya juga akan berpengaruh pada identitas masa dewasa semacam itu. Kalau dari tadi udah dijelasin kritik yang tadi dan kalau kritik yang lanjutannya itu semacam kalau ini perkembangan ideal ini berdasarkan dari pengamatannya Erik Erikson yang mengamati bagian area United States atau Amerika karena beliau juga lah sepertinya lahirnya di situ. Nah, jadi kalau misalkan mau dicocok-cocokkan sama budaya timur misalkan sebenarnya karena teori ini lebih cocok ke aspek barat, budaya barat. Nah, bisa jadi ini teori itu kayak terlalu kaku, terlalu kurang ada ruangan untuk mempertimbangkan nih variasi individu. Gimana nah, kalau misalkan variasi individu sikapnya atau sifatnya seperti ini, seperti A atau B atau C itu
perihal keunikan masing-masing individu atau kepribadiannya itu bisa dikatakan tidak cocok untuk teori ini. Nah, semacam itulah. Setelah menjabarkan penjelasan tentang Erik Erikson, teori perkembangannya, di sini tuh ada penelitian yang mencakup kasus terkait dengan perkembangan Erik Erikson ini. Nah, itu penelitian tersebut tuh mencakup wawancara, metode wawancara dengan 7 lansia yang di atas 70 tahun ke atas. Jadi termasuknya lanjut usia atau bisa dikatakan madya. Nah, mereka tuh saat mereka wawancara tuh mereka kan pasti sudah semestinya diobservasikan perkembangannya gimana. Apakah sesuai dengan teori Erik Erikson, ego integrity versus despair. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga, sudah disinggung juga untuk ego integrity itu adalah merupakan manifestasi untuk menerima hal-hal yang sudah berlalu. Nah, kalau sedangkan despair itu yaitu mengalami keputusasaan dan cenderung susah untuk menerima hal-hal yang sudah berlalu juga. Jadi sebaliknya. Nah, yang diwawancara ini mereka itu ternyata mereka tuh punya support system dari keluarga yang akhirnya juga menjadi penopang kesejahteraan hidup mereka. Nah, yang menjadikan ciri-ciri ego integrity adalah ditekankan kalau ciri khasnya itu seperti mereka itu mampu menyesuaikan diri beradaptasi lingkungan dengan baik seperti silaturahmi, berkunjung dengan saudara tanpa rasa malu. Nah, aspek spiritualitas pun ya juga ditekankan dan mereka juga menjalani dengan baik, bisa bertawakal dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau aspek-aspek yang lain selain dua itu pun bisa berupa integritas emosi, kepuasan hidup, semacam itu. Nah, eh, mau ditekankan kalau di bagian aspek kepuasan hidup. Jadi kalau semakin mampu seseorang menilai positif kualitas hidupnya secara keseluruhan, nah itu sudah menjadi kriteria bahwa pernyataan tersebut adalah mereka itu berhasil mencapai ego integrity positif. Keywordnya positif ya, jadi semacam itu. Nah, tapi itu di kasus tersebut tuh ternyata ada salah satu dari 7 lansia itu punya penyesalan dalam hidup. Nah, karena penyesalan hidup ini mendeskripsikan artian despair yang berlawanan dari ego integrity karena menyesal karena sebenarnya beliau tuh tidak bersungguh-sungguh dalam belajar mengaji yang diungkapkan tuh seperti itu. Nah, karena dulunya tuh kan sering pindah-pindah tempat ngaji, makanya kan males nggak bisa ngelanjutin. Nah, makanya penyelesaian itu malah kerasanya tuh pada di sekarang. Penyelesaiannya tuh ada di sekarang, makanya susah menerima di yang ada yang di masa lalu. Nah, banyak banyak sebenarnya banyak ya harapan-harapan yang dimiliki, yang harapan-harapan yang ingin dicapai sama orang-orang lansia ini seperti menunaikan ibadah haji seperti itu. Nah, dan saat yang tadi saya sebutkan ini yang penyesal lansia yang mendapatkan penyesalan ini juga apa ya menyesal menyesal kalau beliau ingin menunaikan ibadah haji itu harus nunggu bertahun-tahun lagi padahal udah lanjut usia udah masa tahap yang pada akhir-akhirnya semacam itu dan itu adalah kasus penelitian yang berkaitan dengan Erik Erikson. Semacam itu. Sekian dari penjabaran saya, edukasi saya, dan sebagai penutup saya izin untuk menyampaikan terima kasih ya untuk menonton video vlog Bisko Edukasi ini. Dan kalau memang misal ada yang salah dan ya mungkin semacam itu saya minta maaf. Saya minta maaf atas kesalahan saya dan vlog ini sebenarnya memang buat
tugas psikoedukasi ini. Jadi saya berharap bisa cocok dengan sesuai materi yang harusnya ada di Psikologi Umum 2. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.